Oke, teman-teman semuanya balik lagi di channel Outage Play. Jadi di sini tuh kita bakal ngelanjutin di part sebelumnya, di mana part sebelumnya kita kan udah selama 1 jam 12 menit ini kita ngobrak-ngabrik lah ya, terkait Hero Section di part 4 ya. Dan sekarang ini di part 5 kita bakal ngelanjut di bagian project itu, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau kalian sadar ya, di sini tuh kan ada kayak ini ya, bedanya nih di sini tuh kan caption about me kayak nggak ada garis bawahnya, terus ini juga warnanya kan pink, bukan pink gitu ya, sedangkan di sini tuh udah pink. Nah jadi cuman nambahin ini aja sih teman-teman, tadi tuh aku kayak ini aja biar colorful ya ibaratnya. Jadi cuman di HTML itu kita cuma nambahin span di bagian header tambahan ini, header mail sama mapin ya, di bagian sininya tinggal tambahin span. Ntar di sini di tambahin span lagi, terus diganti colornya ini. Dan yang default yang kemarin itu kan ini ya, si warna mail tuh kan, email sama mapinnya tuh kan dia warnanya ini, jadi diganti sama ini dan kita buat baru lagi. Jadi si tulisannya tuh warnanya ini, jadi kayak hasilnya ini. Dan sedangkan buat yang baris bawah ini mudah aja teman-teman. Di sini kita tambahin efek after di bagian H2-nya sendiri. Jadi supaya nanti di sini tuh setiap kita nambahin ini ya, nambahin kalimat atau huruf. Jadi si ininya tuh pas di hurufnya gitu loh, selesainya itu di huruf. Jadi nggak sampai sepanjang ini atau kita ngatur. Jadi yang jelas nanti kalau misalkan hurufnya sampai di sini, kalimatnya sampai di sini, ntar ya si barisnya juga sampai sini panjangnya gitu. Jadi kayak udah menyesuaikan lah. Nah nanti tambahin gini aja, kontennya tuh dia kosong. Nah kita nambahin eh, displaynya itu blok, terus udah gitu nambahin border bottomnya 1 px solid nih yang ini nih. Nah terus kenapa nih padding bottom nih, padding bottom ini tujuannya supaya kalau kalian ganti ininya nilainya, nanti bakal jadi kayak no, panjang gitu. Jadi sini gue mau tuh dia tuh kayak bener-bener mepet gitu loh, kayak ibaratnya itu garis-garisnya si huruf tersebut. Dan pembuktian juga kalau misalkan nanti kita tambahin yang bagian about me itu panjang ya, setet katakanlah. Nah ini tuh nanti dia bakal nyesuaiin nih tuh segini gitu teman-teman. Jadi nggak perlu kita nyesuaiin manual atau kayak gimana ya. Jadi kayak dia bakal menyesuaikan sama si ininya lah, si konten kontennya lah gitu, si garisnya ini. Jadi kita balikin lagi ke awal dan sip, mantap ya teman-teman. Nah cuman di sini nanti kita mau bikin namanya tuh kan ini ya, responsif ya. Ini juga sore lagi kita belum ke mainnya, belum ke projectnya, cuman nambahin dikit aja supaya nanti itu ketika ininya tuh di ini dikecilin, ini kan berubah ya, ya jadi kayak begini. Sedangkan kalau misalkan yang besar, widthnya eh, buat di laptop misalkan gini, kalau buat di tablet gini. Nah terus kalau misalkan buat di HP itu nanti tuh maunya tuh nggak kayak ada ini kosong terus ini ada tulisan, jadi kayak nanti itu si ininya tuh turun di bawah gitu, about me. Jadi ininya di tengah, terus ininya about me-nya tuh di bawahnya si foto ini dan di tengah juga gitu. Jadi mungkin kita coba aja ya. Oh ya, disclaimer juga, ini video ini dibuat buat pemula kayak gue ya, kayak ya coba-coba aja gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar seadanya, setahunya. Jadi bukan expert atau kayak gimana. Jadi kalau misalnya abang-abang udah expert atau udah berkecimpung yang benar-benar wah, udah front end developer banget atau full stack, bisa dislike foto ini kalau misalkan dirasa terlalu banyak, terlalu panjang lebar, atau bisa skip video ini gitu ya. Cuman di sini aku usahain deh supaya videonya dibuat sesingkat mungkin ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja. Jadi sini yang perlu kita ketahuin di bagian sini tuh, di bagian about itu kita bikin dia tuh displaynya flex dulu ya teman-teman. Nah di sini udah flex.
dan dan ketika dia di dimensi kecil, di dimensi HP, kita tuh mau dia itu mana ya flexnya itu jadi si flex wrap. Ini nggak usah nih ditaruh di tengah. Ini teman-teman, simple kan? Mudah banget. Tinggal kita tambahin bagian di mananya ini, bagian di section ID-nya, di about, di sini di about itu tinggal kita tambahin ini dan kita taruh di media screen ini, kita tambahin about displaynya flex nggak usah, ini yang center. Bentar, ini yang align center tuh nggak usah ya, align kontennya nggak usah. Flex direction ini margin top nggak perlu juga. Ya terus sip. Oke, kayaknya teman-teman kita namanya nggak usah di sini deh, di HP aja. Soalnya kalau tablet itu masih dirasa cukup besar. Ya, tapi ini terserah kalian. Aku kayak ngerasa tablet kayaknya masih bagus kalau enggak ya teman-teman, sama aja. Jadi nggak apa-apa. Kita di sini copy, sip. Mantap ya teman-teman. Sip. Nah, di sini juga maunya nanti tulisan about me-nya itu di tengah, tapi di sini adalah kasusnya ini kenapa seperti dikit banget ya? Apa kita ada padding? Tidak, tentunya. Marginnya nol. Gimana caranya biar supaya itu dia nggak terlalu. Bentar ya teman-teman, ini tuh bingung kenapa di section itu kita compute dulu, ada margin, ada paddingnya nol, paddingnya 50. Kenapa? Eh, padding 50 nggak apa-apa, emang benar. Maksudnya di si about me-nya ini. Jangan, eh, di sininya tuh jangan segini. Hmm, oke. Jadi width-nya itu kita hapus di bagian sini. Eh, ini yang dihapus. Ini width-nya adalah 100%. Sip, mantap ya teman-teman. Eh, about-nya jangan lupa dia ada di
About. Oke, mantap. Sini kita buat dia itu H2 text align center. Sip. Oke, nggak berubah ternyata. Kenapa ya? Oh, ternyata ada efek dari si after. Hmm, kita tambahin margin auto. Sama ya? Coba juga ya. Gimana caranya biar supaya dia tetap ngikut? Hmm, Efternya itu jangan 700. Oh, salah. Kita tambahin aja dia. Text align center juga. Tidak bisa juga. Margin auto harusnya bisa sih. Eh, margin auto. Nah, dia malah ke sana ya. Supaya jangan blok, inline block tapi coba tidak bisa teman-teman. Kalau inline text, inline text. Hmm, nggak ada ya selain inline block. Oke, nggak apa-apa dulu sebentar. Saya cek dulu. Belum di refresh kan? Eh, belum di refresh, belum ditambahin. About, coba ya. Sip, mantap teman-teman. Tapi tetap aja. Oh iya. Ininya tuh gara-gara tadi tuh si ininya ya displaynya itu kita harusnya bikin si ini tuh displaynya adalah jujur nggak tahu sih teman-teman ini inline inline box apa inline block atau inline flex. Mungkin kita tanyakan aja ya ke chat GPT seperti biasa. Seperti biasa. After. Kita tanyakan dulu. Saya memiliki sebuah eh, kelas dari CSS kedua dan berikut untuk saya ingin tulisan di kedua itu dibuat di center dan kedua efek dari kedua vektornya juga mengikuti.
nggak mengikutinya. Gimana ya teman-teman? 90 ini menambahkan Property Text Align Center. Ya, pada elemen H2 membuat teks di tengah. Saya menggunakan position absolute untuk mengatur posisinya dan marginnya 0 auto untuk menengahkan garis lain itu width-nya adalah 50% digunakan untuk membuat elemen container. Hmm, sepertinya margin 0 auto. Sepertinya ya teman-teman. Sepertinya ini marginnya 0 auto deh. Harusnya tadi itu kita gimana ya? Ini tuh tadi apa? Displaynya inline box, inline block. Kalau misalnya inline block nggak ada, jadi displaynya apa dong? Oke, displaynya itu block. Block ya teman-teman, displaynya itu kita ganti jadi block. Oke, displaynya jadi block. Di H2 kita tambahin displaynya jadi block. Displaynya jadi block. Terus di sininya, di H2 afternya, kita tambahin margin. No auto. Gak bisa nggak ya? Tetap gak bisa ya teman-teman. Bukan tetap gak bisa, tapi karena belum dikurangin. Iya, sama saja. Tetap nggak bisa. Gimana ya caranya? Hmm, displaynya jadi blok, sama aja. Width-nya 50%, position absolute. Hmm, width. Kalau perlu width, nggak perlu ya width tuh. Apa yang berubah? Oh, maksudnya aku maunya tuh ini tuh nggak ini. Apa manual aja gini ya? Aduh, jujur aku juga nggak tahu ya teman-teman. Kalau kalian tahu bisa bantuin gitu di bawah. Masih belum tahu nih seadanya. Maklum ya. Marginal auto tuh biota itu naruh di tengah. Sip, naruh di tengah terus. Apa benar ya harus dikasih position relatif? Gak ada salahnya, kita coba dulu ya. Position relatif, X-nya blok, ini position absolute, absolute, terus displaynya blok, bersama blok. Coba kita lihat. Oke,
Terus width-nya marginal outversion kayak bottom line. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja teman-teman. Maksud aku tuh kayak dia tuh ini loh ngikutin di situnya top sama aja. Jadi kita nggak perlu kayaknya ini. Kehapus. Izin absolutnya nggak usah. Ini juga nggak usah. Apalagi ini. Coba sama aja kan. Mungkin di width-nya kali kita biarin lah ya. Ini aja nggak apa. Oke, itu ya teman-teman. Harusnya tuh di apa dibikin H2-nya ya? H2-nya tuh dibuat supaya di sini tuh buat saya. Jangan, jangan kamu. Itu ya teman-teman nggak apa-apa lah. Kita dulu ini entah sampai cari-cari. Janjiku seperti itu ya. Gak apa teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke, loh, loh. Jadi apa nih teman ya? Oh, about call 2. Terus call 2 ini. Yep, mantap ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke project kita sini. Jadi di sini itu kita tambahin apa ya? Nah, di sini aku mau dia itu, aku mau dia itu ada di tengah dan dikasih warna pink. Project, project dulu. Mana projectnya? ID, project. Itu dia colornya itu ini. Terus coba tulis dulu. Bukan color, Aul, background color. Sip. Oke, mantap. Di sini kita tambahin eh tambahin apa ya? Opacity kali ya. Misalkan 90%. Dia nggak terang-terang amat. 80%. Jadi sakit banget makanya. Push. Jangan guys. Lihat mata guys. Kita tambahin opacity-nya itu sih. Nggak usah. Tuh. Bikin mata banget gak sih? Hmm. Hmm.
mungkin RGBA. Kita cari RGBA, RGBA vertikal. Mungkin bukan RGBA ya, gradient, gradient RGBA CSS pink. Cara makainya, nih yang mana nih guys? Bagus, bagus nih. Ini kali ya, sama aja sih warnanya, nggak membedakan banget gitu. Ini bagus sih, coba kita lihat. Oke juga, boleh nih guys teman-teman. Background linear, coba kita tes. Bedeh, mantap betul ini guys. Terus tambahin colornya itu white smoke bagusnya. Beh, cakep betul. Tapi kenapa nih Project H2 kemudian nggak mau ya? Colornya white smoke. Loh, terus kamu kenapa nggak mau, teman? Kenapa tetap masih ini ya? Oh, salah sayang. Mantep tuh. Nggak usah ditambahin juga dia bakal ke sini, bakal putih. Oh, enggak juga nih. Kenapa ya nggak putih langsung? Sip, nggak apa-apa lah. Terus kita mau nambahinnya seperti ini, about me. Kita cari yang about me, A2. Nah, dia tuh font size segini. Kita font weight-nya ya. Kalau ada, berarti sini. Kita masukin ini kalau lama. Hmm, ini tambahin border radius kali ya. Ya masih guys, tambahin border radius bagus. Border radius, bahkan 2% aja. Loh, ini kenapa ada item-item gini ya?
Dari mana itu hitam itu? Coba kita lihat lagi. Itu hitam itu di mana ya? Terus ada. Oh, di bagian section about. About itu nggak usah ininya sayang. Aku tidak perlu, teman. Sip, cakep bener dah. Projects. Tapi kayaknya beda beda ini deh, beda beda mana ya? Ini 148. Sedangkan ini bukan. Kenapa bisa beda ya? Apa ada pengaruh tag parent? Oh, sama dua rem loh. Ya udah nggak apa-apa dibanding kita banyak-banyak. Ribet. Kita tambahin aja. Kalau satu, dua, tiga. Mana ya? Aku jadi pusing gua. Udah ini, oh ini teman 2,4. Saya kegedean. Sip, udah sama lah ya, nggak apa-apa. Nah, di sini tuh adalah kendalanya berarti gue mau dia tuh di tengah gitu. Mungkin kita tambahin dulu ya. Bisa kita tambahin dulu ini misal proyek 4 taruhlah terus ini proyek 4 tentang proyek 4. Nah, di sini ternyata kita tambahnya di sini nggak di tengah. Oke, penjelasan singkat di sini juga gue mau dia tuh kayak ada set 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 gitunya. Berarti di bagian mana ya? Oke, IMG Pro di bawah project ada IMG Project. Di bawah project ada IMG Project, teman-teman jangan lupa. Hmm. Ini IMG Project ini masih displaynya. Oh, sip. Hmm, flex wrap. Terus di setiap project mungkin ini kita benerin dulu di bagian sini. Section di project itu gua mau ketika ini tuh dia center. Oke, di sini dipaksa ya. Jadi kita pilih no wrap. No wrap kayak gini, no wrap dipaksa terus. Dia nggak kayak gitu, jadi jelek. Oh, kita pakai wrap ini no wrap. No, dipaksa terus ya. Jadi di sini kita tambahin wrap biar supaya nanti kalau misalnya medianya itu mengecil dia bakal ke bawah.
Sip. Nah, di sini kita tambahin center, align center. Tapi kenapa nggak mau di tengah? Loh, kenapa yang nggak mau di tengah? Mungkin di image itu kita tambahin di project image. Nah, di sini tuh nggak ada teman-teman. Hmm, rumit juga ya. Project. Project. eh this project image. Terus dia object with content. Harusnya. Kenapa image project itu dia Aul. Lu harusnya nambahin itu di bawah, Aul, bukan di sini. Eh, Astaga, Aul. Bentar, tapi kalau misalkan nambahin di bawah harusnya udah aman. Nih kayak gini kan. Nih. Nah. Oh iya, kita nggak pakai live server aja, bro. Apa sih namanya? Eh, Mana ya? Image project, space between, flex wrap, display flex. Ini kalau kayak begini, gue tuh mau dia itu ada di tengah. No, ini tuh gue mau dia itu space between benar, wrap,
Oke, jadi mungkin di sini bukan di sini. Yang kita tambahin tuh di sininya atau di image-nya. Harusnya di image-nya. Eh, ininya nggak sih? Di sini tuh. Kita tambahin dulu display. Flex. Nah, di situ, di sini kita flex wrap. Loh, bentar ya. Ini gimana ceritanya dah? Hmm, berarti kalau kayak gitu, bentar ya. Coba di sini kita buat dia itu image-nya itu ada di object with cover, object with content cover. Ya, sesuai dengan covernya. Tapi di sini problemnya adalah kita tambahin display flex. Nah, habis itu kita buat dia ke bawah dan lalu di sini kita buat dia di tengah. Sip, mantap. Cuman problemnya adalah masa kita harus buat satu-satu? Tidak perlu, tidak perlu. Karena kan di sini langsung semuanya. Ya dong. Oke. Di sini ada di bagian IMG project IMG project dot project. Tuh, kita buka lagi ini. Tapi, oh, kok jadi nggak berubah sih teman-teman? Gimana ya? Project. Project. Mantap ya, teman-teman. Di tengah, tapi di sininya bukan menghilangkan, tapi di sini kita tambahin div lagi, teman-teman. Kayak gini contohnya. Bisa, tapi di sini kan nanti dia bakal bikin kayak begini kan.
Nah, bikin kayak gini. Jadi supaya dia tuh turun ke bawah, jadi kita bikin dia itu sebuah ini lagi konten project project konten. Di bawah sini. Oh, kan mantap. Nah, si ini baru dia itu kita buat dia itu jangan di tengah. Displaynya flex dan kita mau dia itu flex wrap. Oke, direction flex column. Terus dia itu ada di text align. Kalau kayak gitu nggak usah bikin text ini ya. Bikin aja text align start. Udah start sih. Hmm, gimana nih teman-teman? Buat text display juga kah? Dengan konten center. Text start. Oh, dia itu udah maksimal, nggak bisa diketengahin ya. Oh, apa kita buat gimana ya, teman-teman? Apa dibungkus lagi dengan cara kayak bagaimana cara jujur kalau misalkan ini ditambahin di sini dia bakalan kayak begini. Benar sih di tengah, cuman problemnya adalah ini udah benar sih di tengah. Hmm, jangan deh, jangan syutingnya dulu. Cuman problemnya dia tuh di tengah jadinya. Maunya tuh dia sih.
Oke, gak apa lah ya. Banyak banget PR yang harus aku kerjakan. Cara-cara kayak gitu. Jadi di sini yang jelas kita tambahin di artikelnya itu PNG mana ya? Tadi project konten, display itu dia flex, terus tadi flex directionnya kita ganti color. Tapi kenapa ini doang? Oh iya kan belum dimasukkan sini ya. Kita buat hmm, wish, aduh, loh, kenapa nggak mau ya? Mau tuh. Oke, jadi di sini kita buat lagi save, save. Ya udah dibanding itu di sini H3 kita tambahin lagi. Sip, mantap teman-teman. Terus image kita tambahin border radius kali ya. Border radius itu 2% lagi. Kita tambahin box shadow mungkin. Cara menambahkan box shadow. Menambahkan shadow pada image. Pada IntelliJS. Gimana nih? IMG box shadow. Oke, shadow ini benar. 8 ukuran blur bayangan, warna transparansi 0,1 bayangan bergeser 4 pixel pada sumbu J. Bayangan. Oke, kelas.
Kalau kita pakai. Sip, mantap banget, bagus ya. Kalau di MacBook, kalau MacBook emang di desktop ya. Space between-nya. Gila banget. Kalau misalkan gini, kenapa-kenapa nggak sih? Supaya di tengah. Kita belum menambahkan dia flex kah? Ya nggak sih? Ya nggak sih guys? Nah di sini tuh kita tuh mau image project ini flexinya fleksibel tapi di sini tuh dia di center jangan space between. Gimana teman-teman? Space between ya, ketika ada kesalahan. Nah di image project itu dia harus kita ganti menjadi center. Sip. Waduh, malah jadi berubah. Nah, kalau kayak gitu mending nggak usah diganti-ganti ya tadi ya. Kan terus agak aneh. Hmm, ini nggak perlu. Jadi ini semua tuh nggak perlu ya teman-teman. Teman-teman ini sampai konten. Oke, kayaknya khusus di bagian paling kecil banget kita perlu banget. Di bagian atas kita nggak usah state. Gini ya teman-teman. Dan ketika dia tablet, misalkan dia itu tablet mana tablet MacBook Air, dia bakal jadi 4 Microsoft Surface Duo. Oke, kelas. Apalagi ya? iPad mini. Oke, di iPad mini kayaknya perlu juga. Jadi nggak apa-apa. Di sini kita buatkan lagi. Kalau gitu, kemudian sini tambahin.
Oke, kelas. Di HP, di HP, di HP itu paling ini. Bener, mantap bener. Mantap bener ya guys ya. Anjay. Shit man. Oh my god. Oke. Oke sip teman-teman. Udah responsif ya. Alhamdulillah banget. Bagian project udah selesai bagian portfolionya. Ntar kita ke bagian kontak ya. Ntar bagian kontak kita tambahin apa terus lagi kita tambahin bawahnya klien mungkin dan di sini kita benerin lagi dia ada dua section lagi jadi eh, sabar ya teman-teman. Eh, Mungkin itu aja buat sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Sampai jumpa di YouTube. Sampai jumpa di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.